selamat hari Minggu. Selamat bergabung buat adik-adik yang baru pertama kali menonton atau mengikuti ibadah online G2 Kids. Nah, hari ini Kakak Zifra mau ajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah dengan yang serius ya. Gak boleh ada lagi yang main-main, yang sambil makan, yang sambil jalan-jalan, yang sambil tiduran, terus yang sambil ngobrol. Adik-adik harus serius ya. Nah, adik-adik sekarang kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat minggu ini. Tuhan telah sertai kami. Kiranya Tuhan hadir di ibadah online kami Tuhan. Di rumah kami masing-masing. Tuhan yang berkati kami. Tuhan yang lindungi kami. Tuhan jamah setiap kami. Biarlah sukacitamu Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu. Amin. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kak Hari, bahas apa lagi? Nah, bahasa India Kak. Sama Inggris, Mandarin ya? Yes. Jab Yesu mere garman he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Yesu mere garman he, kusi kusi he, kusi kusi he. Tu Yesu chayo chating tu, kwaila kwaila ya, kwaila kwaila ya, kwaila kwaila ya. Tu Yesu chayo chating tu, kwaila kwaila ya, kwaila kwaila ya, kwaila kwaila ya, kwaila kwaila ya. Kak Hari udah capek belum? Belum Kak, aku masih semangat Kak. Oh semangat. Kakak tahu nggak? Kakak punya sahabat nggak Kak? Punya dong, Siapa aku tuh, punya Kak? sahabat. Aku punya sahabat di gereja. Aku juga punya sahabat yang paling penting yaitu Tuhan Yesus. Yes, kita mau nyanyi. Aku punya sahabat Kak. Oke. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Selalu menemaniku di setiap waktu. Di saat senang, di saat sedih, dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik. Sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Selalu menemaniku di setiap waktu. Di saat apakah? Di saat Senang. Betul, di saat senang ya adik-adik. Di saat sedih juga. Dia selalu di sisi kita.
saat sedih. Tuhan Yesus selalu ada di sisi kita. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Aku sayang Yesusku. Aku sayang Yesusku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, Kak Hari, kalau kita punya sahabat harus selalu di apa? Disayang. Disayang, selalu ditemenin. Dia ada susah kita temani, dia sedih kita temani. Di saat senang pun kita Kita temani. Nggak boleh Nggak boleh lupa. Apalagi sahabat kita siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Adik-adik, sahabat adik-adik juga Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan, aku sayang Tuhan Yesus. Iya. Engkau selalu jadi sahabatku ya. Oke, sekarang kita mau ngapain? Kita mau siapkan hati kita. Oke. Kita mau menyembah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus duduk yang manis. Siapkan hati ya Kak Cen ya. Iya. Nggak boleh lari-lari ya Kak Cen Iya ya. betul. Yuk kita angkat pujian sama-sama untuk datang dalam hadirat Tuhan. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Kita orang dari awal lagi dengan sikap yang sungguh-sungguh kita katakan ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku, ini hatiku, Kami mau datang ke dalam hadirat ku Tuhan. bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidup kami, Ini hidupku, ini hati kami Tuhan. ini hatiku, Ku bawa kepadamu. ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Katakan ku sembahkan. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Katakan ku sembahkan.
kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersatu hati dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Untuk hari yang indah ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau siapkan hati kami Tuhan. Agar menjadi ladang yang siap ditabur oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bosen di rumah terus. Harus belajar di rumah, apapun harus online. Gak boleh keluar rumah, apalagi gak bisa belajar kalau internet lagi down. Main di rumah, olahraga di rumah, apapun di rumah. Bahkan gak bisa jalan-jalan di mall dan makan di mall. Gak bisa juga ibadah di gereja. Tapi kalau keluar rumah juga takut sih sama si COVID. Jadi bingung nih. Tapi aku udah kangen main sama teman-teman di G2Kids dan di sekolah. Sampai kapan begini terus? Tapi aku bosen juga di rumah. Tapi takut juga kalau keluar rumah. Gimana dong teman-teman? Apa kabarnya? Kakak percaya semuanya dalam keadaan yang baik ya. Dan jangan lupa loh, sekarang kan masih pandemik nih. Jangan lupa kalian melakukan 3M. Apa tuh 3M? Yuk, siapa yang tahu? Pasti udah ada yang tahu nih. Yang pertama adalah harus pakai masker. Ya adik-adik, M yang pertama adalah pakai masker. Yang kedua apa? Cuci tangan. Ya, cuci tangan. Jangan lupa. Dan M yang ketiga apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu M yang ketiga apa? M yang ketiga adalah kita harus menjaga jarak atau physical distancing. Jadi jangan pernah lupa adik-adik, selalu terapkan 3M dalam setiap hari kehidupan kita selama pandemik ini. Nah kakak mau lepas nih maskernya karena kakak pengen cerita sama adik-adik ya. Oke, dan adik-adik tadi udah denger ya ilustrasi yang tadi teman kita Meme, dianya merasa bosen, dia merasa capek, dia merasa lelah, kayaknya mungkin juga ketakutan. Adik-adik, hal seperti itu wajar ya. Mungkin banyak orang juga sudah mengalami itu, apalagi di masa new normal ini, di masa pandemik ini. Tapi jangan takut, kita punya Tuhan yang bisa memberikan kita kelegaan. Tuhan kita menghibur kita. Loh, siapa nih? Lagi ngapain? Si Mingke ternyata. Ya, aku juga, aku dengar tadi Kang Femi bilang, aku juga capek Kak, aku capek. Kamu capek kenapa? Letih, lesu. Aku habis belajar. Oh, kamu letih lesu karena belajar. Iya, Ya. belajar banyak PR kan lagi PPJ. Aduh, belajar PR-nya banyak? jauh. Banyak, segudang Kak, segudang. Aduh. Iya ya, adik-adik, karena sekarang lagi pandemik, belajar dari rumah, belajar jarak jauh, ternyata banyak tugas juga ya. Ya nggak apa-apa lah, kan biar kamu tambah pinter. Kamu jadinya tetap bisa belajar walaupun nggak di sekolah. Iya Kak, iya. Tapi, Jadi kamu dengerin kakak cerita nggak hari ini? aku males. Aduh, aku lagi capek kan. Maunya main game, maunya YouTube. No, nggak boleh ya Mingke. Kamu justru kalau lagi letih, lesu, capek, berat, kita harus cari Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang memberikan kita penghiburan. Our God is our comforter. Tuhan gitu ya, kita Kak? memberikan Gitu ya, kita Kak? penghiburan. Jadi kamu harus dengerin kakak ya cerita hari ini. Iya deh, iya Kak. Oke. Oke, nah adik-adik yang di rumah, kalian udah siapin Alkitab kalian? Yuk kita mau sama-sama, kita mau dengerin kisah Alkitab ini ya. Karena di Alkitab ini juga ada seorang yang merasa ketakutan, seorang yang selalu merasa cemas. Adik-adik kenapa ya? Karena
dia dan bangsanya itu dijajah adik-adik, selalu diserang sama satu bangsa musuhnya yaitu bangsa Midian. Ya yang pasti yang kakak ceritain ini adalah bangsa Israel ya adik-adik. Oh, Nah. siapa Kak? Siapa Kak? Nah ada seorang tokoh Alkitab ya di kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ya ada seseorang tokoh Alkitab yang namanya depannya huruf G. Ah, aku tebak. Kamu tahu nggak? G. Gajah. Gajah? Loh Ya. gajah kan bukan nama orang Oh, Mingke. salah ya? Salah. Tebak lagi. Coba yang depannya G. Gatot Kaca Kak. Gatot kaca. Mana ada Gatot kaca di Alkitab. Oh iya, nggak Ini ada. tokoh Alkitab ya, bukan Oh. Gatot kaca. Oh. Jadi ada seorang tokoh Alkitab, seorang yang bernama Gideon. Oh, Siapa itu Gideon? Gideon ini adalah bukan seorang tentara adik-adik. Bukan juga seorang pahlawan. Bukan juga seorang prajurit. No, tetapi Gideon adalah seorang biasa. Orang biasa, dianya tinggal sama keluarganya. Dan bahkan si Gideon ini adalah seorang yang penakut. Dia juga cemas, dia juga ketakutan karena sudah 8 tahun bangsanya itu dicengkram oleh musuhnya yaitu bangsa Midian. Jadi selama 8 tahun bangsa Israel itu tinggal dalam ketakutan. Mereka bersembunyi adik-adik. Bahkan kalau mereka lagi nanam, misalnya ya mereka lagi menabur benih di ladang mereka padahal kemudian ketahuan sama orang Midian, maka orang Midian itu akan datang mengobrak-abrik dan merusak ladang mereka. Sehingga mereka gak bisa panen dan akhirnya mereka gak punya gandum dan gak bisa makan. Adik-adik dan mereka sangat ketakutan. Oleh karena itu mereka bersembunyi. Banyak sekali orang pada zaman itu bersembunyi termasuk Gideon ini. Gideon ini juga bersembunyi adik-adik. Pada waktu itu dia sedang mengirik gandum dan dia bersembunyi di tempat yang tertutup. Dia gak mau ketahuan sama orang Midian. Karena orang Midian itu kalau datang pasti akan merusak apa yang mereka sedang kerjakan. Wah, jahat banget ya Kak. Wah. Yes, jahat sekali dan itu keadaan yang tidak enak mencekam. Oh. Kalau datang bangsa Midian itu mereka datangnya beramai-ramai. Bahkan sama bangsa Amalek mereka bisa menyerbu orang Israel. Mereka benci sama orang Israel. Karena apa ya? Karena waktu itu bangsa Israel tidak taat sama Tuhan. Karena waktu itu bangsa Israel tidak beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel menyembah patung, menyembah dewa, pokoknya menyembah yang bukan Tuhan. Nah akhirnya Tuhan murka, Tuhan meninggalkan mereka. Tapi Tuhan tuh sayang sama bangsa Israel. Oleh karena itu pada suatu hari saat Gideon sedang mengirik gandum di tempat tersembunyi, Tuhan mengirim malaikat adik-adik. Mengirim malaikat dalam bentuk manusia datang kepada Gideon. Dan malaikat itu bilang, hai pahlawan yang gagah berani. Hah? Gagah perkasa katanya. Loh Gideon bingung, aku gagah perkasa? No, aku penakut, lihat aja aku aja lagi bersembunyi. Kan Feni, aku juga penakut. Iya kamu juga penakut ya? Oh. Wah kamu gak sendirian. Kamu bersama dengan Gideon dan Oh. juga mungkin banyak orang-orang Israel yang lain yang juga ketakutan adik-adik. Nah jadi waktu itu malaikat tapi bilangnya, hai Gideon pahlawan yang gagah perkasa. Oh. Di mata Tuhan Gideon bukan seorang penakut tetapi tetap orang yang gagah perkasa. Tapi Gideon bilang, aku ini anak paling bungsu, paling kecil. Dan aku dari kaum keluargaku juga paling kecil dari suku Israel. Aku dari suku Manasye katanya. Tapi Manasye itu juga bukan suatu suku yang besar ya adik-adik seperti suku Yehuda misalnya ya. No, suku Manasye itu kecil adik-adik, bahkan lebih besar Efraim ya daripada Manasye. Nah kemudian Gideon bilang, Tuhan mau apa? Terus malaikat bilang, kamu dipilih sama Tuhan untuk menjadi pemimpin. Karena kamu seorang yang gagah berani untuk membawa bangsa Israel keluar dari cengkraman bangsa Midian. Hah, kira-kira bagaimana responnya ya? Gak percaya Kak, gak percaya. Pasti gak percaya, pasti juga Takut. takut Ya, mana adik-adik.
Ya pasti Gideon juga merasa ketakutan, mana mungkin aku aja bersembunyi, aku mana mungkin bisa memimpin bangsa Israel untuk membawa mereka berperang melawan bangsa Midian. Tetapi Tuhan bilang, no, Tuhan pilih kamu. Adik-adik, kemudian Gideon akhirnya karena dia takut, dia minta tanda dari Tuhan. Apa tandanya? Alkitab mencatat bahwa Gideon minta tanda dari Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan benar pilih aku, Tuhan nih aku bawa, nih contohnya ya misalnya nih kakak, nanti lihat ada gambarnya. Kakak bilang, si Gideon bilang aku punya sehelai bulu domba. Nanti aku taruh ya Tuhan di dekat rumahku. Pagi-pagi biasanya waktu embun turun di pagi hari, embun itu air ya adik-adik ya. Air embun pagi itu kalau misalnya embun itu turun tapi bulu domba ini kering, bulu domba ini basah. Jadi kalau bulu domba ini basah tapi semua tanah yang di sekitarnya itu kering, aku pasti percaya Tuhan kalau Tuhan sudah pilih aku. Adik-adik, dan kejadian Tuhan dengerin ya, Tuhan bilang oke. Dan besok pagi waktu Gideon bangun, Gideon lihat, ternyata bulu dombanya basah adik-adik. Bahkan sampai dia bisa peres, peres. Dan ada airnya. Dan dia lihat, sekelilingnya kering. Mujizat Kak, mujizat. Yes, itu mujizat dan Tuhan mendengarkan permintaan seorang penakut adik-adik. Nah, tapi kira-kira Gideon udah berani belum ya? Masih takut, masih. Yes, Gideon masih takut ternyata karena dia benar-benar penakut. Dia cemas. Adik-adik, kemudian dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan gak marah ya Tuhan, aku minta tanda satu lagi dong Tuhan. Boleh, kata Tuhan, tandanya apa? Sekarang Tuhan kalau bisa bulu domba ini yang kering sendiri. Tapi semua tanah di sekitarnya basah. Jadi gantian. Kira-kira Tuhan bilang oke gak ya? Iya, Tuhan bilang oke Gideon. Dan besok pagi waktu Gideon bangun, Gideon lihat, what? This is dry. Ininya kering ternyata. Ternyata bulu dombanya kering. Tapi waktu dia lihat, dia jalan-jalan, dia keliling-keliling. Loh, semua tanah di situ basah adik-adik. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, Tuhan mendengar doanya Gideon. Karena Tuhan mau memberi ketenangan buat Gideon. Karena Tuhan mau Gideon tetap jadi pemberani. Karena Tuhan merancang kita jadi pemberani. Adik-adik, kemudian kira-kira Gideon jadi berani apa enggak? Mungkin agak Kak. Ya, Gideon ya dia agak berani jadinya ya adik-adik. Kemudian dia mengirim surat ke semua bangsa Israel, ke suku-suku Israel bilang, ayo kita perang ya. Semua kirimin orang untuk kita sama-sama berperang melawan bangsa Midian dan bangsa Amalek. Adik-adik benar aja, karena Tuhan menyertai Gideon, akhirnya Tuhan mengirimkan pasukan orang yang membantu Gideon tuh banyak sekali. Coba lihat angkanya ini berapa? 32.000. Wah, Wow, banyak banget Kak. banyak sekali adik-adik. 32.000 orang tiba-tiba datang dari seluruh suku Israel untuk membantu Gideon. Kira-kira Gideon jadi tambah berani dong. Yes, Gideon jadi berani adik-adik. Kita pasti menang karena kita bisa membawa 32.000 orang. Nah adik-adik, tapi Tuhan bilang begini, no Gideon, no. Terlalu banyak orang yang menyertai kamu. Nanti mereka pikir mereka menang karena kekuatan mereka. Ayo kamu harus suruh pulang mereka. Hah? Suruh pulang Tuhan? Pulang. Gimana caranya Tuhan disuruh pulang? Kira-kira gimana Mingke ya caranya ya? Suruh pulang. Nggak tahu. Gak tahu. Tuhan kita pinter adik-adik ya. Kemudian Tuhan bilang sama mereka, siapa yang takut pulang. Nah Kak, aku pulang dulu ya. Iya, ternyata adik-adik Gideon bilang siapa yang takut pulang. Ternyata yang takut itu banyak sekali adik-adik.
Ternyata bukan cuma Gideon yang takut, bukan cuma Mingke yang takut. Ternyata bangsa Israel juga pada ketakutan. Tahu nggak adik-adik berapa yang pulang hari itu? Teng teng teng. 22.000 orang pulang. Teto teto. Banyak banget. Banyak banget yang pulang. Waktu Gideon melihat itu pasti rasanya gimana ya? Gideon pasti ketakutan dong. Pulang banyak banget. Yang bantu aku siapa? Adik-adik dari 32.000 yang pulang 22.000. Berarti sisanya berapa? Oh, cobaan Kak, coba. Ceban ya, sisanya cuma 10.000. 10.000 orang adik-adik tinggalnya ya, berarti kan 32.000 dikurangin 22.000, sisanya 10.000. Nah kira-kira, tapi Gideon merasa 10.000 mungkin kira-kira kita tetap bisa menang nih. Oke lah gak apa-apa, 10.000 kan banyak juga ya. Tapi Tuhan bilang no Gideon, masih terlalu banyak orang yang menyertai kamu. Tuhan, udah pulang 22.000 Tuhan, tinggal 10.000, masa masih kebanyakan? Iya kata Tuhan, kamu harus seleksi lagi. Caranya gimana? Yang takut kan udah pulang, sekarang gimana caranya? Caranya adalah suruh mereka minum di sungai. Nanti kamu pilih orang yang aku pilih kata Tuhan, nanti itu yang mereka akan menyertai kamu berperang. Adik-adik akhirnya 10.000 orang disuruh minum di sungai dan Tuhan bilang kamu perhatikan cara mereka minum air. Kalau mereka minumnya sambil jongkok langsung minum, menjilat air langsung dari sungai ya seperti anjing jadinya adik-adiknya kalau minum langsung begitu ya. Kemudian kamu pilih juga sama orang yang berlutut, kemudian orang yang ngambil airnya ke tangannya dan baru masukin ke mulutnya. Jadi dia minumnya begini. Dan Tuhan bilang orang yang begini minumnya itu yang kamu pilih. Dan cuma 300 orang adik-adik. Kak, Gideon rugi banyak Kak. Jangan. Iya ya, Gideon makin takut dong adik-adik. Tadinya udah berani, hampir berani, akhirnya jadi takut lagi pasti Gideon. Karena dari 10.000 suruh pulang berapa? Yang dipilih cuma 300, berarti yang disuruh pulang berapa orang Mingke? 9.700. 9.700 orang disuruh pulang sama Gideon. Jadi sisa hanya 300. Wah, cuma 300 orang pasukan Gideon. Itu dikit sekali adik-adik jika dibandingkan dari 32.000. Kak, kalau aku di situ, aku juga ikut 9.700 pulang. Kamu penakut soalnya ya. Adik-adik, tapi Tuhan mau nunjukin sama Gideon bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melepaskan kita dari musuh kita. Dan tentu saja adik-adik cerita ini pasti gak akan seru ya kalau misalnya Gideonnya kalah. Bener kalah gak ya? Mungkin gak kalah tapi pertanyaannya Gideon jadi berani atau jadi tambah takut gitu ya. Tapi adik-adik ternyata Alkitab mencatat Gideon tuh sebetulnya takut, masih takut dengan 300 orang ini. Jadi Tuhan tuh tahu hati Gideon. Adik-adik Tuhan tuh tahu loh hati kita lagi takut, kita lagi sedih, kita lagi happy, Tuhan tuh tahu. Jadi Tuhan tahu hati Gideon yang lagi masih cemas. Dan Tuhan bilang gini, Gideon, aku tahu kamu masih takut. Oleh karena itu aku mau kasih kamu tanda satu kali lagi. Oh ya Tuhan, hari ini, malam ini kamu turun ke perkemahan musuh. Dan perkemahan musuh tuh udah di depan mereka adik-adik, udah banyak banget. Orangnya tuh katanya seperti pasir di laut, banyak banget seperti belalang, banyak banget musuhnya. Itu yang mau diserang sama Gideon dengan cuma 300 orang. Nah terus akhirnya Tuhan bilang kamu datang ke perkemahan itu, kamu akan mendengar apa yang mereka bicarakan. Nah kebetulan hari itu Gideon bersama bujangnya namanya Pura, mereka menghampiri perkemahan bangsa Amalek itu musuh mereka, bangsa Midian musuh mereka itu. Dan kebetulan mereka ketemu sama 2 orang prajurit musuhnya yang sedang ngobrol dan menceritakan mimpinya.
apa mimpinya? Kita buka di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Kakak baca ya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Adik-adik, waktu Gideon dengar itu, Gideon langsung sujud menyembah Tuhan dan yes Tuhan, aku berani, aku percaya Tuhan pasti menyertai aku. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang memberi ketenangan, kelegaan buat kita. Our God is our comforter. Wow, dan akhirnya tentu saja Gideon menang. Tepuk tangan. Karena yang menyertai Gideon bukan orang yang ribuan. Walaupun cuma 300, tetapi yang menyertai Gideon adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Tepuk tangan. Lega Kak, aku lega. Lega ya adik-adik. Jadi kalau kita lagi cemas, kita lagi takut, kita lagi bosen, lelah, letih, lesu, Tuhan bilang, marilah kepadaku kata Tuhan yang berbeban berat. Dan Tuhan janji akan memberi kelegaan kepada kita semua. Adik-adik, orang yang cemas, orang yang takut terus, orang yang ketakutan itu seperti seseorang yang membawa beban berat adik-adik. Apa itu Kak? Nih Apa? contohnya nih. Hadiah Kak, hadiah. No, seperti kakak nih ya, ada orang ya dia takut terus, dia cemas terus ya. Dia tuh seperti orang yang kemana-mana bawa beban berat. Oh berat Kak, berat. Aduh. Ya bawa beban berat, aduh aku capek, aduh aku lelah, aku letih lesu, aduh. Ini adik-adik tahu nggak, orang yang ketakutan terus ya, orang ketakutan terus tuh seperti orang yang sedang bawa beban, gak enak ya, berat adik-adik. Tapi dia harus datang sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang datang kepadaku yang berbeban berat. Kita harus taruh beban kita di hadapan Tuhan waktu kita mau doa. Coba kita lihat ya. Kita isi, kita buka ya. Apa sih isinya ini? Beban beratnya apa nih? Wah isinya berbeban berat. Ayo kita mau buang ya, kita singkirkan. Yuk, kita remuk. Buang. Dalam nama Tuhan Yesus kita buang. 1, 2, 3. Wah, apalagi sih yang sering dibawa orang ya? Apa nih? Lesu. Lesu. Lesu itu males gitu ya, ngapa-ngapain males, bosen. Gak semangat Kak, gak semangat. Nah, kita mau doa, kita mau buang, dalam nama Tuhan Yesus kita buang. Ya. Apalagi ya? Oh, ada lagi orang yang terlalu terus-terusan letih, apa-apa capek, maunya tidur terus. Wah, ini juga kita mau buang. Dalam nama Tuhan Yesus, kita doain, kita buang kata Tuhan. Wah, sama Tuhan diberi kelegaan. Apalagi sih? Aduh, bentar-bentar capek. Apa-apa capek. Aduh, aku males, aku capek, aku bosen, aku capek. No, di dalam Tuhan kita bisa berdoa. Kita mau buang capek kita. Kita mau buang 1, 2, 3. Buang lagi. Apalagi sih ya ampun, ini orang ya. Apalagi nih? Khawatir. Wah, mungkin ada mama kita, papa kita khawatir atau kakak kita khawatir. Kita mau bilang, ayo kita mau datang sama Tuhan. Semuanya ini kita bisa buang. Tuhan kan beri kelegaan. Kita buang. Apalagi ya? Masih ada nggak ya? Oh, masih ada juga. Apa nih? Khawatir, cemas ya. Aduh, kan lagi COVID. Aduh, aku nggak bisa kemana-mana. Aku di rumah aja. Aku takut. Orang cemas, adik-adik. Tapi di dalam Tuhan kita mau buang kecemasan kita. Kita mau buang dalam nama Tuhan Yesus. Wah, dah yang terakhir. Oh, mudah-mudahan yang terakhir udah nggak ada lagi ya. Takut, sama aja ya. Nah, orang yang ketakutan, takut sih boleh. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Nah, orang yang takut terus kemana-mana takut, juga kita boleh datang kepada Tuhan, Tuhan akan beri kelegaan. Nah, takut ini kita buang dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya beban kita nggak ada. Iya, kita lega. Nah, adik-adik, super ayat hari ini diambil dari kitab Matius
pasalnya yang ke-11 ayat ke-28. Kalian juga siap-siap di rumah ya. Ayo ambil Alkitabnya, kita akan baca. Tapi kalau kalian gak bawa Alkitab, kakak tulis deh di sini nih. Nah, di layar televisinya pasti ada baca ya. Matius 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kata Tuhan gini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku, kata Tuhan, akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, ayatnya bagus banget ya. Wah. Coba Mingke kamu sendiri. Bisa nggak? Ya Kak. Matius 11 ayat 28. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Kayaknya masih belepotan. Yuk kita sama-sama ya. Ya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, sekarang coba gantian adik-adik di rumah ya. Yuk adik-adik. Nah adik-adik hafalin ya semua super ayatnya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke, nah challenge-nya apa nih sekarang? Kalian harus lakukan ya challenge-nya ya. Challenge-nya adalah kalian nanti abis ini ya kalian ambil kertas, kalian tulis ya. Kira-kira kalian tuh cemas, takut, khawatir. Misalnya takut apa? Misalnya aduh aku takut gak naik kelas, aku takut gak lulus exam, aku takut kalau keluar nanti ada COVID, aku nanti bisa terinfeksi. Atau aku cemas gimana ya nanti kalau aku sekolah gak ada yang bisa bayar uang sekolah lagi. Misalnya papaku udah gak kerja karena COVID, jadi papaku dirumahin deh. Adik-adik apapun itu masalah kita tulis ya, nanti kita doain. Jadi kalian tulis challenge-nya itu, kalian kemudian doa, dan kalian bisa kirim ke kakaknya apa saja poin-poin doa yang sudah kalian doakan. Dan kita percaya Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, kata Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong kita, yang selalu menghibur kita. Our God is our comforter. Nah, jangan lupa ya adik-adik challenge-nya. Dan seperti biasa, kirim ke kakak Jitu Kids paling lama hari Selasa jam 12 malam. Kalian harus kerjain, pokoknya kakak mau supaya Tuhan menolong kita. Dan selain itu kalian juga dapat stiker, bisa ditukar deh stikernya dengan hadiah yang keren-keren. Saatnya kita mau tutup ibadah kita mau berdoa adik-adik. Kakak akan pimpin doa dulu, kemudian nanti teman-teman kalian juga akan berdoa untuk bangsa negara kita, untuk gereja kita, untuk gembala kita, pemimpin kita, dan juga untuk kakak-kakak di Jitu Kids. Adik-adik, are you ready to pray? Yes. Yes. Yuk kita mau berdoa, tundukkan kepala, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Aku sudah mendengar firman Tuhan. Aku mau jadi pemberani seperti Gideon. Tuhan pasti menolong aku, menolong keluargaku, menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati keluargaku dan teman-temanku dari virus corona. Dan juga tolong beri kekuatan untuk para dokter dan suster untuk menyembuhkan orang yang kena virus corona. Tuhan tolong membebaskan Indonesia dari virus corona supaya kita semua bisa pergi ke sekolah
dan kembali ke gereja lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Opa Niko. Lindungilah Opa Niko Tuhan, berkati Opa Niko. Jauhkan Opa Niko dari mara bahaya. Jauhkan dari yang jahat. Berkati juga Opa Him. Lindungilah Opa Him. Jauhkan Opa Him dari sakit penyakit. Berkatilah Opa Him melimpah-limpah Tuhan. Berkati juga kakak-kakak Jitu Kids Tuhan. Pakailah menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Tolong ampuni segala dosa kami dan juga tolong berkati teman dan keluarga. Tolong ampuni dosa teman dan keluarga kita, ya Tuhan, dan lindungi teman dan keluarga dari segala mara bahaya dan malapetaka. Tuhan, tolong bimbing Kayla dan keluarga dan teman di sekolah, supaya teman di sekolah, Kayla dan yang lain-lain bisa belajar dengan fokus dan semakin pintar. Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan, kiranya Tuhan bisa berkati semua. Kita doakan ya Tuhan, kita serahkan doa kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kita sudah boleh mengikuti ibadah online Tuhan. Dari memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Semua itu karena kasih anugerah-Mu saja Tuhan yang boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap anak-anak yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Bahkan orang tua mereka, suster yang menjaga mereka, juga keluarga mereka yang lainnya Tuhan berkati. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Biar mereka semua juga kami yang di tempat ini aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.